Dihujat satu Indonesia dan digempur oleh dua laporan polisi sekaligus, Oklin Via dituding cari aman dengan meminta pelindungan pada MUI. Didampingi tim kuasa hukumnya, seleb TikTok yang mencetak kontroversi lewat konten makan es krim tak senonoh itu menyambangi kantor MUI di kawasan Jakarta Pusat. Kepada pihak MUI, Oklin mengaku menyesal telah membuat konten yang dianggap melanggar kesusilaan dan menyinggung umat muslim Indonesia, mengingat ia mengenakan atribut muslimah berupa hijab. Wanita yang baru berusia 19 tahun itu juga meminta maaf kepada halayak, terutama mereka yang terganggu dengan konten asusilanya. Lantas seperti apa pertemuan Oklin dengan pihak MUI? Satu perbuatannya tidak diulang, ya Allah aja maaf, penyayang, maaf pemaaf bagi kita. Ada maaf kan ada tuh. Iya, jadi kami Majelis Ulama Indonesia dikunjungi oleh Oklin Via, selebgram yang sempat ramai karena akunnya ya yang mengunggah akun yang menurut kebanyakan orang ya tidak pas ya, tidak pantas gitu. Dan dia diantar oleh kuasa hukumnya, kemudian beberapa orang dan kami yang menerima. Alhamdulillah dalam pertemuan itu selebgram tersebut ya Oklin minta maaf atas kekhilafahnya yang menurut Oklin perbuatannya itu memang sama sekali tidak disengaja. Dia benar-benar sebenarnya ingin kreatif tetapi menyalahi. Kedatangan Oklin ke kantor MUI secara kemanusiaan kami apresiasi, kami hargai, hormati kedatangan Oklin untuk meminta maaf. Namun secara hukum, negara ini adalah negara hukum, tentu permasalahannya dia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya proses hukum tetap diharapkan tetap berlanjut. Ya. Siapa yang kirim keluarga? Sebelumnya, saat mendatangi Polda Metro Jaya terkait dua laporan yang menjeratnya, Oklin juga sudah minta maaf kepada publik melalui kuasa hukumnya. Hanya saja permintaan maaf Oklin dianggap tidak tulus, lantaran dilakukan setelah ia dilaporkan oleh Umi Pipit dan Marisha Ica, serta pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI. Oklin terancam pasal berlapis tentang kesusilaan dan penistaan agama melalui media elektronik. Kami sudah menjalani pemeriksaan, kita baru dalam tahapan wawancara dan hari ini kami sudah mendampingi selaku kuasa hukum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rob penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Kami ingin masalah ini bukan dianggap sebuah masalah yang remeh, yang gampang, tetapi ini adalah masalah serius terkait dengan moralitas bangsa, yang dimana perbuatannya ini berpotensi untuk ditiru. Apa yang dilakukan Oklin ini berpotensi merusak martabat wanita seluruh Indonesia bahkan dunia, karena dia justru menggunakan perbuatan itu menggunakan jilbab dan dia itu perempuan, lalu gimmicknya itu dengan sensual lagi. mungkin teman-teman yang menonton itu yang sudah dewasa akan berpikiran, tentu akan berpikiran kotor gitu.
Dan ini apa yang video dia ini berpotensi orang melakukan perbuatan pidana. Bisa saja muncul hasrat seksualnya sehingga terjadi perbuatan pidana oleh masyarakat gitu loh. Ini yang kita khawatirkan, bukan hanya ditiru. Namanya mau bikin konten ya gitu. Jadi ya seh-seh aja, silahkan aja bikin konten, tapi tolonglah bikin kontennya untuk semuanya, bukan hanya untuk saudara O aja, tetapi untuk semuanya gitu. Tolonglah, kita ini kan hidup nggak cuma mentingin diri kita aja, tetapi banyak anak-anak yang di usia yang belum sepantasnya melihat konten yang tidak baik gitu kan. Nah, kita harus jaga gitu, karena mereka kan nanti akan memimpin negeri ini gitu. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi, karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini. Itu yang sangat dikhawatirkan. Takutnya menjadi role model. Ya, bagi Umi Pipik, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, serta umat muslim pada umumnya, konten yang ditampilkan Oklin bisa merusak generasi bangsa. Penampilan Oklin yang berhijab namun kelakuannya tidak senonoh, bahkan menuai julukan kerdus alias kerudung dusta dari netizen. Tapi benarkah menurut MUI, konten vulgar yang ditampilkan Oklin tidak termasuk penistaan agama, tapi hanya masalah moralitas dalam bersosial media? Kami melihat bahwa perbuatan Oklin Via itu bukanlah persoalan hukum, apalagi dikaitkan dengan penodaan agama dan lain ya. Pertama ya, kami juga belum mendapatkan informasi ataupun permohonan dari pihak Polri ya bahwa akan ada atau permintaan seperti biasanya penodaan agama itu kami diminta sebagai ahli. Yang kedua, memang saya juga meyakini bahwa perbuatan Oklin Via itu bukanlah penodaan agama, tetapi bab yang berkaitan dengan ketidakpantasan ya, akhlak atau moral, yang tentu kita semua wajib mengingatkan. Usai ke MUI, Oklin memenuhi undangan sebuah stasiun televisi swasta yang mendapuknya sebagai bintang tamu. Kasus Oklin yang mencetak viral membuat pemirsa ingin tahu seperti apa latar belakang Oklin. Benarkah sejak ABG, Oklin sering buat masalah? Mengapa ia tidak risih tampil seksi meski berhijab? Sekarang Mama dalam kondisi yang mungkin kurang mampu, Mama. Masih biasa aja, kita hidup aja sekarang, masih bisa ada semuanya. Cuma memang saya rasa tanggung jawabnya itu saya sakit oleh saya saja, karena saya nggak mau beratin orang tua saya itu sih. Dan kalau saya ada bahkan mungkin saya yang harus ngasih dia gitu. Mama tapi selalu tanya juga, Oklin kurang apa? Oklin selalu menjawab enggak kekurangan, meskipun dalam kenyataannya mungkin Oklin banyak kekurangan, tapi Oklin nggak mau merepoti Mama. Papa yang sejauh ini sudah lepas tangan ke Oklin. Pasca terancam menjadi tersangka atas 2 laporan yang tengah ditangani Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, kabarnya pihak Oklin berusaha mendekati pihak pelapor, yaitu Umi Pipik dan pihak PB SEMA untuk melakukan restoratif justice. Hanya saja karena kasus yang dicetak Oklin bukan kasus personal antara pelapor dengan terlapor, tapi berdampak pada masyarakat banyak, kabarnya pihak Umi Pipik dan PB SEMA tidak mau mencabut laporan mereka. Mereka ikhlas memaafkan kekhilafan Oklin, tapi proses hukum harus tetap berlanjut agar ada efek jera pada TikToker yang punya ratusan ribu followers itu. Dari kuasa hukumnya berupaya dan sudah ada komunikasi dengan kami, dan kami respon pihak kuasa hukum untuk silaturahmi dengan kami, tapi secara hukum kami ingin perkara ini tetap berlanjut. Ya siapa saya, Allah aja maha memaafkan, masa saya enggak. Maksudnya di sini kan
saya kan nggak membenci beliaunya, enggak, tetapi meresahkan apa yang beliau lakukan aja. Makanya kita melapor supaya apa? Supaya ada panggilan gitu kan. Kalau dengan panggilan begini kan akhirnya beliau sadar, beliau mikir kan gitu. Tapi kalau nggak ada yang melapor kan akhirnya nanti ya seperti itu lagi. Berita yang juga tengah viral dan jadi perbincangan di media sosial adalah berita seorang pemuda yang menganiaya perempuan di sebuah kamar yang jadi perbincangan warganet sejak 29 Agustus lalu. Dalam video yang beredar itu, si pemuda nampak terlibat percekcokan dengan si wanita, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Status mereka juga tidak diketahui apakah sebagai suami istri atau hanya sepasang kekasih. Yang pasti dalam video itu, si wanita yang menjadi bulan-bulanan si pria berusaha melakukan perlawanan. Namun apalah daya, tenaga seorang wanita dibandingkan tenaga pria yang tengah dikuasai angkara murka. Wanita itu pun sempat terjatuh karena tak sanggup menahan serangan si pria. Udah mah kalau kayak gitu kesel banget karena dulu saya pernah ngalami ya. Mungkin memang yang namanya perempuan kan karena suka bucin, tapi kalau sekali digituin ya mbok ya langsung mikir gitu loh, jangan lagi, kalau bisa langsung laporin ke orang tua, kalau bisa langsung laporin ke pihak yang berwajib gitu. Apalagi ini belum jadi suami istri, belum pacaran doang, cari aja yang lain, suka-suka aja soal gitu loh. Kita ini wanita loh, perasaan kita tuh lembut gitu loh. Kalau berpikir itu kan kita kadang suka pakai emosi kan, walaupun kadang nggak pakai logika, kita pakai emosi kan. Cuma maksudnya carilah pasangan yang tidak melakukan kekerasan. Kalau dalam case in relationship, pastikan pas dari zaman PDKT ada waktu untuk pengenalan, terus tapi emang kadang ada beberapa case yang mereka kayak manis-manis dulu di depan gitu sih. Nanti kita endingnya itu bakal ngelakuin hal kesalahan kayak kekerasan gitu, kita nggak ada yang tahu sih waktu itu. Cuma kalau menurut aku, kita bisa nilai kan pasangan kita itu saat ngomong kasar atau apa. Kalau aku tuh paling nggak bisa di ngomongin kasar ke akunya, pasti ngomong kasar gitu aku omongin sekali 2 kali, tapi kalau udah 3 kali nggak bisa aku putusin. Jadi biar kita tuh tahu batasan kita untuk menghargai diri kita sendiri gitu loh. Jadi pas sudah ngomong kasar ya kita putusin, jadi nggak sampai main tangan. Dalam video itu hanya dijelaskan si wanita kira-kira berusia 25 tahun, namun usia si pria tidak disebutkan. Warganet pun mempertanyakan pihak ketiga yang diduga merekam video dengan resolusi cukup tinggi karena semua adegan terlihat jelas itu. Lantas bagaimana tanggapan sederet selebriti terkait video viral pria muda aniaya wanita yang diduga teman wanitanya itu? Masih banyak yang mengalami seperti itu ya. Atau juga mungkin ada beberapa yang mengalami tapi dia tidak blow up gitu. Maksudnya dia tidak memberitahukan gitu ya. Mungkin entah itu dari hatinya ada perasaan seperti apa, atau dia emang dapat omongan manis dari lelaki itu ya, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau bisa bikin komunitas jadi kepada wanita deh untuk memberantas orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau memang si ceweknya itu kan masih pacaran ya, yang setahu kalian menyampaikan, tanggapannya kalau emang si ceweknya merekam ya emang harus, karena si cowoknya juga biar nggak kebiasaan melakukan hal itu lagi ke kita. Tapi mendingan habis direkam, dilaporin, bisa diputusin, nggak usah karena perkara cinta terus habis itu balik lagi. Karena kalau aku nih, kita kan dididik sama orang tua itu kan penuh dengan kasih sayang. Terus mereka orang tua itu nggak tega untuk menyakiti kita. Terus tiba-tiba kamu pacaran sama cowok strangers yang baru kenal, terus tiba-tiba dia berani ngelakukan hal itu. Kalau aku mah, aku rekam, aku laporin, terus aku putusin.